never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 표승준 박정아를 향합니다. Kekuatan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks disadari pelatih Hwaseong IBK Altos sebelum berlaga pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kim Ho-chol harus menelan kecewa saat timnya IBK Altos gagal melanjutkan tren kemenangan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini, Sabtu, 30 November 2024. Catatan 6 kemenangan secara beruntun Victoria dan Chuck dan kawan-kawan tamat saat mereka menjamu Red Sparks yang datang ke laga ini dengan luka. Meski bertindak sebagai tamu, penampilan solid ditunjukkan Red Sparks untuk memperoleh kemenangan agar bisa kembali percaya diri lagi. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu menang telak atas IBK Altos 3-0. Dengan kemenangan ini, Red Sparks berhasil revanse setelah mereka sempat kalah di kandang sendiri saat berjumpa pada putaran pertama lalu. Kedua tim menurunkan pasukan terbaik mereka untuk sama-sama bersaing menorehkan kemenangan. IBK Altos mengandalkan legiun asing mereka Victoria dan Chuck dalam mendulang poin demi poin penting. Pemain asal Ukraina tersebut masih berstatus sebagai top skor sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hingga laga melawan Red Sparks digelar. Akan tetapi, status itu tidak serta-merta membuat Dan Chuck bisa nyaman ketika berada di atas lapangan. Pergerakannya mampu diminimalisir pemain Red Sparks di mana dia hanya mengemas 14 poin saja sepanjang pertandingan ini. Di sisi lain, lini serang Red Sparks sedang membara dengan dikomandai oleh Megawati yang keluar sebagai pemain tersubur kali ini. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menuntaskan laga ini sebagai top skor dengan raihan 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 56,8%. Tugas Megawati menjadi lebih ringan setelah rekan duetnya Vanja Bukilit juga tampil brilian untuk memberi warna lain di lini serang. Pemain asal Serbia itu menorehkan 1 poin lebih sedikit dibandingkan Megawati, namun dia dinobatkan sebagai MVP alias pemain terbaik kali ini. Sebelum laga melawan Red Sparks dimulai, Kim Ho-chol selaku juru taktik IBK Altos menyoroti kelebihan sang lawan. Kim sudah memperkirakan tim besutan Ko Hae-jin itu akan sulit ditaklukkan kali ini karena memiliki sederet pemain berpostur tinggi. Sorotan mengarah khusus kepada pemain Red Sparks yang beroperasi di lini tengah atau middle blocker dengan kemampuan yang lebih mumpuni. Peran seluruh pemain Red Sparks memang terasa di mana IBK Altos bahkan sempat menarik keluar Dan Chuck yang notabene andalan di lini depan. Peran Dan Chuck yang semakin berkurang pada masa-masa akhir set ketiga membuat IBK Altos semakin terdesak dan sulit untuk bangkit. Media Korea Selatan memberikan ancaman untuk Megawati Hangestri dan kawan-kawan jelang big match antara IBK Altos versus Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, Megawati Hangestri CS akan kembali menjalani laga penting yakni big match antara IBK Altos versus Red Sparks di putaran kedua pada Sabtu, 30 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tim tamu, Megawati Hangestri dan kolega dibayangi rekor buruk, yakni inkonsistensi performa. Bagaimana tidak, di awal musim ini tim berjuluk Red Force itu harus terlempar dari 3 besar dan kini terdampar di peringkat keempat. Anak asuh Ko Hae-jin tersebut juga hanya mampu meraup 12 poin usai 4 kali menang dan 6 kali kalah dalam 10 laga yang dilakoninya. Kini mereka harus menjalani ujian berat lainnya yakni berhadapan dengan IBK Altos, tim yang sedang naik daun baik performa maupun popularitas. Konsistensi yang ditunjukkan oleh tim yang dibela Victoria dan Chuck ini pun menjadi atensi media-media Korea Selatan. Salah satunya ialah media lokal Segie, yang memberikan ancaman sekaligus mewanti-wanti Red Sparks agar waspada kepada sang tuan rumah. Pasalnya, Segie menilai bahwa konsistensi performa yang ditunjukkan IBK Altos saat ini belumlah 100%. Hal ini dikarenakan Lee So-young masih berkutat dengan cedera bahu sehingga hanya tampil sebagai pemain pengganti. Namun jika Lee So-young kembali ke kondisi normal, maka kekuatan tim bisa jauh lebih solid lagi. Sahabat Megawati Hangestri itu dianggap benar-benar menjadi investasi berharga bagi IBK Altos. Pasalnya mereka memiliki banyak pilihan outside hitter yang mumpuni yang bisa disesuaikan dengan gaya atau kompatibilitas tim lawan. Selain itu, IBK juga memiliki modal apik yakni sempat mengalahkan Megawati Hangestri dan kolega di putaran pertama. Bertindak sebagai tim tamu, mereka mampu mempermalukan tuan rumah usai menang dramatis dengan skor 3-2. Maka Red Sparks wajib waspada pada laga ini, karena tuan rumah bisa saja kembali mempermalukan mereka yang tengah inkonsisten.
Secara mengejutkan, klub yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, harus menelan kekalahan dari I-Papers dengan skor 1-3. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Megawati Hangestri CS gagal melanjutkan kemenangan mereka setelah sebelumnya sukses menaklukkan GS Caltes. Di sisi lain, justru I-Papers lah yang berhasil melanjutkan tren positif mereka dengan meraih 2 kemenangan beruntun di V-League. Sebelum berjumpa Red Sparks, I-Papers baru saja mengakhiri tren kekalahan dengan menaklukkan Highpass 3-2. Kemenangan yang diraih I-Papers atas Red Sparks pun berhasil mengatrol posisi mereka di klasemen sementara V-League. Saat ini I-Papers berada di peringkat kelima klasemen sementara dan menempel ketat Red Sparks yang berada 1 tingkat di atasnya. Sementara itu, kekalahan dari I-Papers membuat Red Sparks gagal merangsek ke 3 besar dan tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan torehan 12 poin. Penampilan yang tidak konsisten dari Red Sparks pun mulai mendapatkan banyak kritik dari para penggemar. Sejumlah fans Red Sparks di Korea nampaknya sudah mulai kecewa dengan penampilan tim kesayangannya. Tak hanya itu, melansir dari laman forum The Ko, sejumlah fans Red Sparks dari Korea mengungkapkan kejengkelannya pada Megawati Hangestri. Seorang fans menilai jika perlakuan seperti seorang bintang dari klub dan pelatih untuk Megawati Hangestri membuat pevoli asal Jember itu menjadi sombong. Mega dianggap terlalu berfokus dengan statistik pribadinya. Tahun lalu, ketika dia melakukan kesalahan fatal, mereka hanya mengatakan dia memberikan bola ke tempat sulit dan membiarkannya berlalu begitu saja, tulis salah satu fans Red Sparks asal Korea. Bahkan fans tersebut mengaku jika dirinya cukup jengkel dengan perlakuan klub dan pelatih yang selalu membela Megawati Hangestri. Kritikan dari fans tersebut pun mendapatkan balasan dari netizen Korea lainnya yang setuju dengan pernyataan tersebut. Mereka menilai jika sikap Megawati Hangestri justru semakin arogan. Pada pertandingan melawan I-Papers, Megawati Hangestri sendiri berhasil mencetak 18 poin. Torehan itu masih kalah dari Vanja Bukilic yang keluar sebagai pencetak angka terbanyak dengan 24 poin. Kekhawatiran Ko Hye-jin selaku pelatih terjadi di atas lapangan saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali menelan kekalahan pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks dibenamkan di kandang sendiri saat menghadapi Gwangju I-Papers Savings Bank pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 27 November 2024. Mereka bahkan dipaksa gagal meraih 1 poin pun karena menelan kekalahan dengan skor 1-3. Red Sparks lagi-lagi babak belur dalam perlawanan melalui blok. Berdasarkan catatan statistik, Red Sparks hanya mampu mencatatkan 3 blok poin, sementara tim tamu berhasil melesatkan 10 blok poin. 3 blok poin yang didapat Red Sparks itu pun melalui penyerang mereka yakni Megawati Hangestri Pertiwi 2 kali dan Vanja Bukilic sekali. Di sisi lain, duet middle blocker I-Papers, Zhang Yu dan Ha Hye-jin, mampu meredam serangan sayap Red Sparks. Megawati dibuat mencatatkan tingkat keberhasilan serangan cukup rendah 32,56%. Total Megatron menyumbang 18 poin. Padahal sebelum laga, pelatih Red Sparks memiliki ekspektasi terhadap Megawati karena potensi serangan yang dimilikinya. Megawati dalam kondisi yang baik saat ini, dikata Ko Hye-jin tentang pemainnya yang sempat diderita cedera otot paha itu, dilansir dari The Spike. Pelatih berusia 44 tahun itu juga sebenarnya sudah cukup khawatir terkait fisik anak asuhnya. 4 hari sebelumnya, mereka melakoni pertandingan 5 set penuh ketika melawan GS Caltes Soul Kicks. Saat ini, kami tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan aspek fisik. Kami akan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan yang ada di depan mata, ujarnya. Benar saja, para pemain Red Sparks tampak kurang begitu optimal di dalam lapangan. Setelah laga, Ko Hye-jin menunjuk jadwal pertandingan yang pada telah memengaruhi performa anak asuhnya. Jadwal pertandingannya memberikan tekanan kepada para pemain kami. Pertandingan terakhir melawan GS Caltes berlangsung hingga 5 set. Tubuh dan pikiran para pemain kelelahan, kata Ko Hye-jin. Pertandingan hari ini sangat sulit. Kami tidak bermain dengan baik, sehingga permainan terus berjalan ke arah yang sulit, tambah Ko Hye-jin. Kami harus memperbaikinya dengan cepat, ujar Ko Hye-jin. Laga sulit sudah menanti Red Sparks ketika para pemain hanya memiliki waktu istirahat 2 hari saja. Megawati Hangestri mencurahkan perasaannya usai berhasil membawa Red Sparks meraih kemenangan setelah mengalami paceklik di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemenangan atas GS Caltes menjadi momen berharga bagi Red Sparks yang akhirnya mengakhiri 4 kekalahan beruntun di awal musim ini.
Red Sparks saat itu yang bertindak sebagai tim tamu berhasil menang dramatis dari tuan rumah dengan skor 3-2 di Jangchung Arena Seoul. Kemenangan ini tentunya menjadi momen emosional tersendiri bagi anak asuh Ko Hye-jin terutama Megawati Hangestri. Mega sebelumnya untuk pertama kalinya absen di Liga Voli Korea karena mengalami masalah nyeri pada otot pahanya. Sehingga dirinya absen di laga penting melawan Pink Speeders, dan sang tuan rumah pun kalah 0-3 dari tim pemuncak klasemen. Namun beberapa hari kemudian Megawati Hangestri akhirnya kembali turun gunung meski belum sepenuhnya 100% fit. Pasca pertandingan, Megawati Hangestri pun mencurahkan perasaannya bagaimana dirinya sedikit frustrasi karena beberapa kali serangannya berhasil diblok lawan. Bahkan dirinya tetap tak memikirkan dirinya sendiri yang baru saja mengalami cedera, dan mengakui banyak kesalahan serta akan segera memperbaikinya walau ia sudah bermain dengan sangat baik. Awal-awal set, smash saya banyak diblok lawan. Itu bukan karena cedera saya, bahkan saya bermain tanpa memikirkan cedera, kata Megawati Hangestri kepada MK Sport. Memang saya melakukan banyak kesalahan dan di set-set berikutnya saya bisa memperbaikinya, ditambahnya lagi. Sementara itu, Mega juga sempat terlihat menangis dan sedikit kesakitan pasca menang melawan GS Chaltes. Saat itu Megatron terlihat menangis di mana wajahnya terlihat merah dan matanya sembab, yang kemudian ia tutupi dengan handuk. Belum diketahui secara pasti apa yang melandasi tangisan Megawati Hangestri. Ada kemungkinan dirinya merasa kesakitan maupun kelelahan karena belum benar-benar pulih. Megawati Hangestri terlihat kembali menangis bahkan sampai terkapar usai berhasil menghentikan rekor buruk Red Sparks setelah mengalahkan GS Chaltes di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui Red Sparks baru saja meraih kemenangan dramatis saat melawat ke markas GS Chaltes pada laga lanjutan putaran kedua, Sabtu, 23 November 2024, kemarin. Tim asuhan Ko Hye-jin mampu mengalahkan tuan rumah lewat 5 set dengan skor 3-2 di Jangchung Arena Seoul, Korea Selatan. Kemenangan ini pun amat penting, karena tim berjuluk Red Force itu akhirnya mampu meraih kemenangan meski harus secara dramatis. Pasalnya sebelumnya Red Sparks dilanda paceklik yakni menelan 4 kekalahan beruntun dari Hyundai Hillstate dan Pink Speeders di akhir putaran pertama dan awal putaran kedua Liga Voli Korea musim ini. Kemenangan dari GS Chaltes pun disambut dengan penuh sukacita oleh para pemain Red Sparks, termasuk Megawati Hangestri. Namun pemain berjuluk Megatron itu merayakan kemenangan dengan cara cukup berbeda, di mana dirinya terlihat sempat terkapar usai pertandingan. Ia pun terlihat menangis di mana wajahnya terlihat merah dan matanya sembab, yang kemudian ia tutupi dengan handuk. Belum diketahui secara pasti apa yang melandasi tangisan Megawati Hangestri. Ada kemungkinan dirinya merasa kesakitan maupun kelelahan karena belum benar-benar pulih. Selanjutnya Megawati kemudian langsung didatangi oleh sejumlah pemain yang turut mencoba menghiburnya. Meski ketahuan menangis, namun Mega mencoba kuat di hadapan rekan maupun staf timnya, di mana dirinya mengatakan bahwa ia tidak menangis dan dirinya adalah sosok perempuan kuat. Hal ini diketahui dari unggahan terbaru di kanal YouTube SBS Sports dan sejumlah akun penggemar di Instagram, salah satunya Sal_Channelove. Banyak yang memberikan apresiasi kepada Megawati Hangestri, yang sudah berjuang demi membawa kemenangan untuk Red Sparks sekaligus mengakhiri rekor buruk 4 kekalahan tersebut. Apalagi sebelumnya Megawati sempat absen saat melawan Pink Speeders pada Selasa, 20 November 2024, kemarin karena merasakan nyeri pada bagian pahanya. Namun setelah rehat sejenak, ia memutuskan untuk bermain meski dikabarkan belum 100% pulih. Setelah akhirnya bangkit dari keterpurukan, kemenangan dari GS Chaltes membuat Red Sparks mendapatkan 2 angka menjadi 12 poin. Alhasil tim asuhan Ko Hye-jin kini mengusung misi untuk memburu posisi IBK Altos yang ada di peringkat ketiga. Lee So-young dan kolega sendiri saat ini mengemas 18 poin. Tim asuhan Ko Hye-jin itu juga wajib menang demi menjauh dari kejaran Expressway High Pass. Saat ini High Pass ada di peringkat kelima dan memiliki 8 poin usai kalah dramatis dari iPeppers di laga sebelumnya. Megawati Hangestri Pertiwi kembali tampil gemilang saat membela Red Sparks usai cedera dan absen dalam beberapa laga sebelumnya. Kehadiran Megawati membawa angin segar bagi timnya dan berhasil memutus 4 kekalahan beruntun di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, mengakui pengaruh besar kembalinya Megawati. Menurutnya, keberadaan bintang voli putri Indonesia itu menjadi kunci penting dalam keberhasilan Red Sparks kembali ke jalur kemenangan. Saya pikir kami bisa menang karena para pemain akhirnya mengatasi krisis. Mega cedera, dan Yeom Hye-san juga melewatkan 1 pertandingan karena cedera, kata Ko Hye-jin dikutip dari Sporky, Minggu, 24 November 2024. Dalam laga ketiga putaran kedua yang berlangsung di Jangchung Arena, Seoul, Sabtu, 23 November 2024, Red Sparks berhasil menaklukkan GS Chaltes dengan skor 3-2.
Hasil tersebut sekaligus menjadi pemutus tren buruk Red Sparks setelah sebelumnya mengalami 4 kekalahan beruntun, 2 kali dari Pink Speeders dan 2 kali dari Hillstatte. Megawati tampil luar biasa dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Jember itu mencatatkan 23 poin, menjadikannya top skor tim di laga itu. Penampilan gemilangnya ini tak hanya membantu Red Sparks meraih kemenangan, tetapi juga semakin memperkokoh posisinya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di Liga Voli Putri Korea musim ini. Prestasi Megawati semakin bersinar karena yakini menjadi pencetak skor terbanyak sementara di Liga, menggeser legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Kini, Megawati Hangestri menempati posisi ketiga dalam daftar top skor sementara Liga Voli Korea dengan 191 poin, hanya terpaut 9 poin untuk mencapai 200 poin. Torehan ini menempatkannya di atas legenda voli Korea, Kim Yeon-kong, yang bertengger di posisi ke-9 dengan torehan 155 poin. Rekor tersebut membuat Megawati menjadi sorotan, tak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Ko Hye-jin optimis menatap laga-laga mendatang. Kita akan melihat penampilan yang lebih baik di masa depan, saat para pemain kembali dari cedera. Itu akan terjadi, ujar Ko Hye-jin. Ia juga berharap kembalinya Megawati dan pemain lainnya yang cedera akan membawa tim kembali ke performa terbaik mereka. Saat ini, Red Sparks mengemas 12 poin dari 9 pertandingan dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Mereka tertinggal 6 poin dari IBK Altos yang berada di peringkat ketiga. Namun, dengan performa impresif Megawati dan kembalinya pemain-pemain kunci lainnya, Red Sparks memiliki peluang besar untuk memperbaiki posisinya di sisa musim. Selanjutnya, Red Sparks akan menjamu Pepper Savings Bank pada Rabu, 27 November 2024. Dengan momentum positif yang ada, kemenangan menjadi target realistis untuk terus mendongkrak posisi di klasemen. Top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 usai Red Sparks pemalukan GS Chalters, di mana Megawati Hangestri yang mampu tampil heroik tinggal selangkah lagi tembus 200 poin. Duel dua tim putri antara GS Chalters versus Red Sparks di putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah rampung pada Sabtu, 23 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Red Force akhirnya mampu menang dramatis dari tuan rumah lewat 5 set dengan skor 3-2 di Jangchung Arena Seoul, Korea Selatan. Torehan ini tak hanya memberikan perubahan dalam klasemen, namun juga posisi di daftar top skor sementara Velik awal musim ini. Pada pertandingan tersebut, meski kalah namun Giselle Silva menjadi pencetak angka terbanyak dengan menyumbang 32 poin. Kemudian disusul oleh Stephanie Weiler dengan 29 poin, lalu ada Lee Jo-ah dengan 6 poin pada laga ini. Sedangkan dari tim tamu ada Megawati Hangestri yang mampu tampil heroik dan menjadi pencetak angka terbanyak untuk Red Sparks. Megatron tercatat mengemas 23 poin dengan attack success rate sebesar 38,9%, lalu ada Pyo Sung-ju dengan 16 poin, Park Eun-jin dengan 14 poin dan Van Jabukilich dengan 13 poin. Hasil ini pun membuat Megawati Hangestri kembali melesat ke posisi ketiga dengan 191 poin, di mana ia tinggal selangkah lagi tembus 200 poin. Sedangkan Giselle Silva juga tak kalah gemilang di mana ia naik beberapa tangga dan kini menempati posisi kelima dengan 181 poin, selisih 10 angka saja dari Megawati. Hasil Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Megawati Hangestri yang kembali bermain berhasil membawa Red Sparks meraih kemenangan atas GS Chalters. Pertandingan antara GS Chalters versus Red Sparks di lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Sabtu, 23 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Hasilnya tim asuhan Ko Hye-jin itu berhasil meraih kemenangan atas GS Chalters lewat full set dengan skor 3-2 di Jangchung Arena Seoul, Korea Selatan. Megawati Hangestri yang diturunkan dalam laga ini setelah sempat absen dalam satu pertandingan karena cedera paha nyatanya mampu membantu timnya meraih kemenangan. Pada set pertama, Mega sempat tampil apik dan bahkan mengemas 3 poin beruntun untuk tim berjuluk Red Force tersebut. Namun setelah itu, GS Chalters tak mau kehilangan poin lagi sehingga beberapa serangan mampu diblok oleh Giselle Silva maupun Stephanie Weiler. Alhasil sang tuan rumah pun mampu mengamankan set pertama 1-0 usai unggul 25-18 dari Red Sparks. Pada set kedua, pertandingan ketat pun disuguhkan di mana kedua kubu saling kejar satu sama lain dan bahkan menikung. Namun kali ini anak asuh Ko Hye-jin berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 karena unggul tipis dengan skor 26-24 atas GS Chalters. Pada set ketiga, pertandingan sengit masih berlanjut. Poin-poin kecil yang diraih oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan tak mampu membuat mereka membalikan kedudukan.
Pasalnya Giselle Silva dan kolega mampu mengamankan set ketiga 2-1, usai menang 25-20 dari Red Sparks. Pada set keempat juga masih sama, di mana kedua kubu saling mengejar poin satu sama lain. Red Sparks membuka asa untuk membawa pertandingan ke full set, namun mereka beberapa kali terkejar dari sang tuan rumah. Meski demikian akhirnya menyamakan kedudukan 2-2 usai menang tipis 26-24. Berlanjut pada set kelima, tim berjuluk Red Force itu langsung tancap gas demi bisa meraih kemenangan di laga ini. Sempat mendapatkan perlawanan kuat meski memimpin, namun Red Sparks akhirnya menang dramatis 3-2 usai unggul 15-9. Setelah ini Red Sparks akan kembali unjuk gigi melawan iPapers pada 27 November 2024 mendatang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, tidak bisa bermain saat Red Sparks menjamu Pink Speeders pada lanjutan V-League musim 2024-2025 putaran kedua pada hari Rabu, 20/11/2024. Megawati Hangestri kabarnya harus absen karena mengalami cedera otot paha seusai laga menghadapi Hyundai Hillstate. Hal itu membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, harus memutar otak menambal posisi yang ditinggalkan Megawati Hangestri. Dengan pemain yang tersedia, Ko Hye-jin memutuskan untuk memainkan Lee Seon-woo untuk menggantikan Megawati Hangestri. Namun sayang, performa Lee Seon-woo masih belum bisa menggantikan peran dari Megawati Hangestri. Penampilan Lee Seon-woo pada laga kontra Pink Speeders dinilai masih belum sebaik Megawati Hangestri. Red Sparks pun harus menelan pil pahit dengan kalah dari Pink Speeders yang belum terkalahkan sejak pertandingan pertama. Tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea itu berhasil membungkam Red Sparks 3 set langsung. Pink Speeders sukses melibas Red Sparks dengan skor 0-3. Itu merupakan kekalahan keempat secara beruntun untuk Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini. Seusai laga, pelatih Red Sparks pun mengungkapkan salah satu faktor yang membuat timnya kalah dari Pink Speeders. Melansir dari laman The Spike, Ko Hye-jin menilai jika absennya Megawati Hangestri jadi salah satu hal yang membuat Red Sparks kalah. Bukan tanpa alasan, Ko Hye-jin mengatakan jika tanpa kehadiran Megawati Hangestri, daya serang Red Sparks berkurang. Itu adalah pertandingan di mana saya merasakan ketidakhadiran Mega. Saya tidak bisa bermain dari kanan ketika melakukan serangan, kata Ko Hye-jin. Pernyataan tersebut seakan membuktikan betapa pentingnya peran dari Megawati untuk Red Sparks musim ini. Meski begitu, Ko Hye-jin mengungkapkan jika Megawati Hangestri kemungkinan akan bermain pada pertandingan selanjutnya. Mega tidak mengikuti permainan ini untuk mengikuti permainan berikutnya. Mega mengatakan dia akan bersiap untuk bermain di game berikutnya, terang Ko Hye-jin. Selanjutnya, Red Sparks akan berjumpa dengan GS Chalters pada hari Sabtu, 23 November 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kabar buruk datang dari Megawati Hangestri yang kini sedang melakoni musim keduanya di V-League bersama Red Sparks. Tim voli putri asuhan Ko Hye-jin, Red Sparks kembali menelan kekalahan, kali ini dengan skor 0-3 dari Pink Speeders dalam lanjutan Liga Bola Voli Korea Selatan di Gimnasium Chungmu, Rabu, 20 November 2024 lalu. Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun bagi Red Sparks, sementara Pink Speeders memperpanjang rekor sempurna mereka menjadi 8 kemenangan dan semakin kokoh di puncak klasemen. Melansir dari Naver, Ko Hye-jin memutuskan untuk tidak menurunkan Megawati Hangestri karena cedera otot paha yang dideritanya. Megawati, yang merupakan salah satu andalan tim, mengalami masalah ini sejak pertandingan melawan Hyundai Hillstate pada 16 November 2024 lalu. Otot paha Mega sedikit sakit. Jika ia melakukannya secara berlebihan, itu dapat menyebabkan masalah dalam pertandingan yang panjang. Jadi kami memutuskan untuk tidak membiarkannya bermain demi melindungi pemain tersebut, ujar Ko Hye-jin. Pelatih juga mengungkapkan bahwa Megatron tetap tampil pada laga sebelumnya meskipun kondisinya kurang baik. Ia adalah pemain dengan rasa tanggung jawab yang kuat, jadi ia tidak menunjukkannya meskipun sedang tidak enak badan. Tapi saya pikir ia perlu istirahat hari ini, tambahnya. Absennya Megawati berdampak signifikan pada performa Red Sparks. Kehilangan sosok bintang yang biasanya menjadi tulang punggung serangan membuat pertahanan tim terguncang. Vanja Bukilic jadi sorotan usai dapat peran sebagai motor serangan. Tanpa Megawati, peran motor serangan beralih ke Vanja Bukilic. Pemain ini tampil menonjol dengan mencetak 18 poin, diikuti oleh Pyo Sung-ju yang menyumbangkan 10 poin. Meski begitu, upaya mereka masih belum cukup untuk mengimbangi keunggulan Pink Speeders, yang didukung oleh duet tajam Kim Yeon-kong dan Tukku Burgess. Keduanya masing-masing mencetak 20 dan 14 poin, sementara Jang Yoon-ju menambah 8 poin. Dengan hasil ini, Pink Speeders semakin kukuh di puncak klasemen dengan 23 poin dari 8 kemenangan beruntun. Mereka unggul dari Hyundai Hillstate di posisi kedua. Sementara itu, Red Sparks tetap tertahan di peringkat keempat dengan 10 poin,
terpaut 6 poin dari IBK Altos di posisi ketiga. Selanjutnya, Red Sparks akan berusaha bangkit saat menghadapi GS Chalters pada 23 November 2024. Sementara itu, Pink Speeders akan menjamu Hillstate dalam duel dua tim teratas sehari kemudian. Absennya Megawati Hangestri membuat Red Sparks menghadapi tantangan berat untuk menjaga konsistensi di V-League musim ini. Dengan kondisi yang masih dipantau, kontribusi pemain seperti Vanja Bukilic menjadi krusial untuk menutup celah yang ditinggalkan Megawati. Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri mengalami cedera yang membuat Red Sparks ada dalam keadaan darurat. Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks kalah telak dari Pink Speeders dengan skor 0-3. Bermain di hadapan 3.000 supporter, kekecewaan pun terlintas dari pelatih Red Sparks, Ko Hejin bahkan sejak sebelum pertandingan berlangsung.